Hal ataka haditsu Musa, tidaklah datang kepada engkau wahai kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa haditsu Musa? Beritanya Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini yang dimaksud dari ucapan firman Allah la ataka haditsu Musa tasliyatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ngabeberah menghibur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahdhiru qaumi min mukhalafati, dan mewaspadakan ya nyingsieunan ka kaumna, memberi peringatan kepada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari menyalahi kepada Nabi. Ya, ini cerita Nabi Musa diceritakan oleh Allah. Kenapa? Untuk menghibur hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Allah Musa dakwah kepada Firaun. Tantangannya luar biasa, gangguannya luar biasa, ancamannya luar biasa. Juga menjadi peringatan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Firaun dan kaumnya, mereka tidak mau ikut kepada Nabi Musa, tidak mau melaksanakan perintah Nabi Musa, akhirnya tenggelam, diazab oleh Allah. Nah, ini harus menjadi peringatan untuk kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayasulu lahum ma hasala li Fir'aun, maka akan hasil untuk mereka kaum apa yang hasil untuk Fir'aun. Ketika orang tidak mau menerima nasihat, menerima ajakan yang baik seperti Fir'aun, maka nanti akan datang azab dari Allah. Apa yang datang kepada Fir'aun akan datang juga kepada orang yang tipenya seperti Firaun. Ya, akhlak kelakuannya seperti Firaun. Bagaimana Firaun tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima ajakan yang baik. Nah, itu akhirnya naudzubillah min dzalik, nanti nasibnya kayak nasib Firaun. Nah, ini peringatan untuk kita. Ya, kita diperintahkan oleh Nabi, ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi kita jauhi. Ya. Jangan seperti Fir'aun. Nanti bahayanya akan nasibnya kayak Fir'aun, diazab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak turut, tidak taat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah Ta'ala yaqul nabi, seolah-olah Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, isbir kama sabara Musa, wahai kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau bersikap sabarlah seperti sabarnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa, masya Allah, tabarakallah, ya, godaannya, gangguannya oleh Fir'aun luar biasa. Nah, sabarlah engkau seperti sabarnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Fa inna qaumaka in balagu fil kufri mahma balagu lam yasilu fil utwi ka Fir'aun. Sesungguhnya kaummu jika mereka sampai ya di dalam kekufuran, ketika mereka sampai kepada kekufuran, maka mereka tidak sampai fil utwi, di dalam utu, yaitu kabadagongan, melawan seperti Firaun. Wa qad intaqamallahu minhu ma syiddati basi wa qasida. Allah telah menyiksa Firaun, padahal gagah itu Firaun, banyak tentaranya Firaun, Allah hanyutkan, Allah binasakan. Gitu. Jadi peringatan, ya, jadi nasihat. Hikayat-hikayat kaum dahulu menjadi nasihat untuk kita. Kita jangan mengikuti kaum-kaum yang dahulu yang menentang kepada ajakan Rasulnya. Akibatnya akhirnya Allah turunkan azab. Jangan kita ikuti akhlak mereka yang busuk, ya, akhlak yang mereka yang tidak baik, jangan kita ikuti. Dikhawatirkan nanti Allah turunkan azab kepada kita, wal iyadzu billah min dzalik. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuha, ketika menyeru memanggil Tuhannya Nabi Musa alaihissalam di lembah yang disucikan, yaitu lembah tua. Allah berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau wahai Musa kepada Firaun, sesungguhnya Firaun adalah orang yang telah melewati batas di dalam kekufuran, sampai-sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Faqul hallaka ad'uka ila anta zakka, ucapan olehmu kepada Firaun,
apakah ada untukmu jalan yang aku ajak kepadamu agar kamu membersihkan diri dari kemusyrikan dengan mengucapkan menyaksikan alla ilaha illallah. Mau nggak kamu saya ajak supaya hatimu bersih dari kemusyrikan dengan mengucapkan meyakini menyaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa adiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku menunjukkan kepadamu kepada mengetahui kepada adanya Allah, ya, dengan dalil-dalil yang konkret, didatangkan mukjizat. Fatakhsha, maka kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alal khasyata ghayatan lil huda. Allah menjadikan al-khasyah, rasa takut, ghayatan, puncak, lil huda, kepada hidayah. Puncaknya hidayah akan menimbulkan rasa takut. Kalau orang mendapatkan hidayah nanti akan timbul rasa takut. Di annaha milakul umur, karena sesungguhnya itu khasyah adalah puncaknya segala urusan. Idh yakhafun ma'ta'dhimin, karena bahwa khasyah itu rasa takut disertai dengan pengagungan. Takut disertai dengan pengagungan namanya khasyah. Faman khasyya rabbahu ata minhu kullu khair. Siapa orang yang takut kepada Tuhannya, maka datang dari orang tersebut segala kebaikan. Jadi kalau orang sudah hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah, maka timbul segala kebaikan pada orang tersebut. Ya, akhirnya dia itu betul-betul melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Timbul, ya, segala kebaikan dari orang yang hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah, gitu. Faman khasyya rabbahu ata minhu kullu khair. Siapa orang yang takut kepada Tuhannya, maka datang minhu dari orang tersebut yang hatinya takut kepada Allah kullu khairin, segala kebaikan. Artinya dia pasti akan melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah, karena dasar di dalam hatinya dan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alam anna wa ilal ilmi billah al khasyah minallah. Ketahuilah oleh engkau sesungguhnya awal-awal daripada mengenal kepada Allah al khasyah minallah. Ketika orang dia mengenal kepada Allah, maka timbul khasyah kepada Allah. Sudah khasyah, summal ijla, tului pengagungan kepada Allah. Terus summal haibah kepada Allah. Summal fana amma siwa, kemudian timbul fana dari selain Allah. Hanya mengingat kepada Allah. Awalnya dari apa? Mengetahui kepada Allah. Al-ilmu billah, mengetahui kepada sifat-sifat Allah. Itu ya. Ketika orang dia mendapatkan hidayah, maka ketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan timbul di dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita agar kita betul-betul mengikuti ajakan-ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita berpaling dari ajakan Rasul. Fir'aun itu berpaling dari ajakan Nabi Musa, ya, nasibnya celaka. Padahal dia tuh banyak bala tentaranya, kekayaannya banyak, mati, hancur, binasa, ya, celaka. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini supaya menjadi peringatan untuk kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.